Kan? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka meningkatkan pengetahuan keagamaan kita, dalam rangka untuk kita sama-sama diri kita, islah diri kita, agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kadang berpikir bagaimana kita memperbaiki fisikal kita, fisik kita, memperbaiki rumah kita, memperbaiki kehidupan kita yang ukurannya adalah materi, yang tolak ukurnya adalah keduniaan. Tapi berpikir bagaimana untuk kita perbaiki hati kita. Padahal hati ini adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai seorang hamba. Seorang hamba dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari fisikal dia, bukan dari rumah dia, tapi dari hati dia. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita rubah dari diri kita. Kita perbaiki daripada diri kita. Maka untuk pentingnya hal ini yaitu salah satu caranya adalah kita mengaji, kita belajar. Ya, kalau kajiannya isinya agak dunia juga ya sama aja. Tapi dalam waktu yang singkat ini, bagaimana kita membahas tentang bagaimana kita membersihkan hati kita, bagaimana kita memperbaiki kita, bagaimana kita hilangkan sifat-sifat mazmumah di dalam hati kita, sifat-sifat tercela dari dalam hati kita, dan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Maka kita akan coba baca selanjutnya. Wal maqalatu tsaniyatu, makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama. Kalian ini, kata Nabi kepada para sahabat, kalian ini seharusnya sepatutnya selalu berhampiran, selalu duduk, selalu bersama-sama dengan para ulama. Nabi perintahkan para sahabat untuk senantiasa bersama dengan orang-orang alim di kalangan mereka. Ya sama Pak, keadaannya para sahabat itu ya ada yang alim, ada yang biasa aja, ada yang tapi nggak ada yang nakal. Nabi itu pengajar terbaik. Nabi itu membentuk sahabat itu sukses. Jadi orang-orang yang baik semua. Hanya beberapa sahabat, dan itu Allahnya untuk apa? Terjadi misalnya ada sahabat yang berzina, itu untuk menunjukkan kepada umat. Akan tetapi mereka pun pada akhirnya pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya mereka tidak tenang dengan keadaan dosa mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak merasa nyaman dengan dosa yang mereka perbuat. Dan juga di kalangan sahabat yang ada ahli perekonomian, ahli apa, itu biasa. Tapi perintah Nabi SAW, alaikum bimujalasatil ulama. Kalian hendaklah selalu bersama, berhampiran, duduk dengan para ulama. Ini perintah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi perintahkan kita untuk selalu
bersama-sama dengan para ulama. Jadi ini kita ulangi lagi di makalah yang kedua, musannif qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Al-maqalatu tsaniyatu qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Ini juga untuk kita. Kita duduk bersama dengan orang-orang yang alim, orang yang alim. Kenapa seperti ini? Dilanjutkan lagi. Dan ulama yang bagaimana? Nah, di sini Imam Nawawi jelaskan ulama al-amilin. Ulama yang juga dia beramal dengan ilmunya. Kadang ada nih orang tahu banyak nih. Kadang di barat, Pak. Di barat tuh ada orientalis namanya. Kaum orientalis. Mereka adalah yang mempelajari Islam. Mereka expert di bidang Islam. Mereka expert di bidang hadis, di bidang Quran. Tapi mereka hanya mempelajari Islam hanya sebagai sebuah disiplin ilmu. Ini orientalis. Di Indonesia juga mungkin ada. Mereka yang di gereja-gereja itu belajar tentang Islam. Mereka belajar Islam. Mereka lebih alim daripada kita. Mereka banyak, ternyata mereka hafiz Quran. Ternyata mereka memahami hadis begitu dalam. Mereka menguasai bahasa Arab. Tapi apa? Tapi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Jadi orientalis kayak gitu. Di Harvard, di mana itu ada studi Islam. Ada McGill University. Itu ada pembahasan tentang pemikiran Islam. Amin Rais salah satunya. Habis itu beberapa lah yang lainnya. Itu juga lulusan belajar dari sana. Banyak. Dosen-dosen UIN sekarang juga rame. Yang lulusan daripada sana. Ya mereka, husnuzan kita, mereka belajar. Cuman sekedar belajar ilmu. Tapi dosen-dosen mereka bukan Muslim. Di Jerman ada, di Amerika ada. Mereka belajar Islam hanya menganggap Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Tapi maksud daripada Nabi SAW dijelaskan oleh Imam Nawawi, ulama yang juga mereka beramal dengan ilmu mereka. Kadang Pak, kadang lebih mudah orang yang orang yang jahil ini untuk dapat hidayah ketimbang orang yang udah alim. Kenapa? Karena itu manis dada ilman. Barang siapa yang bertambah ilmu dia, walam yasdad hudan, tapi hidayah dia nggak bertambah. Seharusnya berbanding lurus Pak. Kita belajar, seharusnya kita banyak tahu. Dan kita banyak tahu, kita makin dapat hidayah. Kita diberikan kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita. Tapi kalau keadaannya berbalik, bertolak belakang kita, bertambah pada diri kita, tapi hidayah kita nggak bertambah. Maka kata Nabi SAW, lam yasdad minallahi illa bu'dan. Nggak bertambah apa-apa kecuali makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini di sini dibilang alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian duduk bersama ulama. Ulama yang bagaimana? Yang amilina, beramal dengan ilmu mereka. Kemudian kenapa seperti itu? Dan bagaimana lagi? Wastima'i kalamil hukama. Dan hendaklah kita perhatikan, kita dengar dengan cermat perkataan-perkataan orang-orang ahli hikmah. Siapa mereka ahli hikmah? Mereka adalah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga istiqomah Pak. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka lakukan. Ini hukama, ahli hikmah. Hikmah itu bagaimana? Ya mereka yang yang alim dan mereka benar-benar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka, apa yang mereka katakan itulah yang mereka perbuat. Kadang-kadang kata-kata mereka penuh dengan hikmah. Seperti mana kata-kata Luqmanul Hakim. Hakim itu dari kata hikmah, bijaksana. Bagus. Tapi mereka beramal nggak dengan ilmu mereka? Lihat dulu di situ.
Jadi nanti dari sini oh kita suruh ngikut Rocky Gerung, enggak, saya nggak bilang ikut Rocky Gerung gitu kan. Walaupun kata-katanya mungkin bijak apa semua, tapi mereka syaratnya di sini kata Imam An-Nawawi, mereka harus sesuai apa yang mereka katakan itu yang mereka perbuat. Nah, kemudian jadi dua Pak, disuruh Nabi SAW kita duduk sama ulama dan dengarkan kata-kata hikmah daripada orang-orang ahli hikmah. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati itu dengan sebab nur hikmah. Kata-kata yang hikmah tadi. Maksudnya nur hikmah itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan dengan perantara air hujan. Makanya ini kenapa kita baca kitab Nasoihul Ibad, yaitu karena di sini kebanyakan kata-katanya adalah kata-kata hikmah. Tujuannya apa? Itu ngidupin hati kita yang mati nih. Hati kita ini udah ngomongin dunia, hati kita mati hati kita, Pak. Tandanya hati kita mati apa? Hilangnya kemanisan dalam beribadah. Itu tanda hati kita mati. Tanda hati kita mati satu, hilangnya kemanisan beribadah. Rasa biasa aja ketika kita melakukan maksiat. Dan yang ketiga udah hilang ta'zim tadi. Jadi hilang ta'zim terhadap ibadah, nggak ada lagi rasanya manis ibadah. Ibadah cuma dilakukan sebagai sebuah rutinitas. Dan kalau kita melakukan dosa itu rasanya biasa aja. Awal-awalnya itu ketika kita melakukan dosa, aduh, rasa nyesel, rasa sedih. Tapi kalau udah terbiasa diperbuat ya udah kayak biasa aja. Wah, dengan santainya. Atau mungkin lebih parahnya lagi, kalau udah semakin parah, dengan bangganya dia melakukan dosa di depan orang lain. Nah, ini nih, ini hati, tanda hati mati nih. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, pun menghidupkan hati yang mati dengan perkataan-perkataan yang hikmah ini. Bahkan diriwayatkan dalam Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hanifah, jalisul kubara, duduklah bersama orang-orang yang besar, wasailul ulama, tapi untuk masalah-masalah agama bertanya jangan pada mereka, bertanyanya kepada ulama, wa khalitul hukama, dan berkumpulah bersama orang-orang yang bijaksana. Maka di sini juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, fa innal ulama'a thalathatu aqsamin. Ulamanya ada 3 jenis, Pak. Yang pertama yang bagaimana? Pertama, bi ahkamillahi ta'ala. Wa hum ashabul fatwa. Ada ulama yang mereka al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Wa hum ashabul fatwa. Ada ulama yang memang dia khusus untuk masalah hukum ahkam. Ini siapa nih? Mereka yang menempati martabat orang-orang yang ahli fatwa, MUI, ataupun ustadz-ustadz yang ahli fikih. Jadi kita tahu fikih itu apa? Ilmu bi ahkamil syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Nah ini dalam bidang hukum ahkam. Ada lagi ulama yang kedua, jenis ulama yang kedua, wal al ulama bizatillahi bizatillahi. Ada yang kedua adalah ulama yang mereka faham tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ada. Siapa ini mereka? Mereka ini nanti yang kita bilang al-hukama, ahli hikmah. Mereka yang benar-benar faham tentang Allah. Mereka yang bisa memahami tentang takdir itu bagaimana. Pokoknya mereka seperti Luqmanul Hakim. Yang kita baca, kalau baca surat Luqman tuh, wow, nasihatnya itu tuh. Dan bahkan itu perdebatan, Luqman ini nabi ataupun bukan. Bahkan sebagian bilang Luqman ini bukan nabi. Luqman ini hanya kenapa? Karena nasihat-nasihatnya itu Allah ridho pada dia, Allah abadikan dia di dalam Al-Quran. Nah, ini ulama-ulama yang punya nasihat seperti mana? Fa fi mudakhalatihim tahzibun lil akhlaq.
Dan dengan kita bergaul dengan ahli hikmah itu tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak kita. Untuk memperbaiki kita. Cari, oh ini emang ahli hikmah nih. Dan kita ingin memperbaiki akhlak kita, kita berbaur dengan mereka. Kita belajar dengan mereka. Dan yang li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Hati mereka udah terang benderang dengan ma'rifatullah. Mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wal ulama'u bil qismaini wa humul kubara fa inna mukhalata ahlillahi taksubu ahwalan sinyan wa naf'u bil lafzi fauqa naf'i bil lafzi. Dan gini Pak, dan kita kenapa harus berbaur dengan para ulama seperti ini? Kenapa? Mereka ini adalah ahlullah. Mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang taksubu ahwalan sinniyatan wa naf'u bil lafzi fauqa naf'i bil lafzi. Kadang Pak, hanya dengan melihatnya saja itu kita sudah mendapatkan manfaat. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Dengan sekedar melihatnya saja, dengan melihat bagaimana dia melakukan sesuatu, itu lebih bermanfaat daripada ucapannya. Tanpa dia perlu mengatakan kita udah sadar. Saja. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Ya tapi itu memang mereka itu udah benar-benar dekat sama Allah. Jadi tanpa perlu berkata apa-apa, tanpa sebelum kita dengar ceramahnya, itu rasanya hati kita tuh iman kita tiba-tiba naik, nge-charge lagi iman kita. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti Pak, suatu zaman kata Nabi SAW akan terjadi, umatku ini akan lari, umatku akan berpaling daripada ulama dan fuqaha. Nggak mau dengar kata ulama, nggak mau dekat-dekat ulama, nggak mau bertanya masalah hukum ahkam kepada ahlinya. Maka apa yang akan terjadi? Fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyatin. Ketika terjadi hal seperti ini Pak, Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan 3 cobaan. Apa aja cobaan itu Pak? Ulaha yarfa'ullahu. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan daripada usaha mereka. Hasil usaha mereka, daripada penghasilan mereka Allah akan angkat keberkahan. Ketika kapan? Ketika kita tidak mau berbaur dengan ulama, ketika kita nggak mau mendengarkan kata-kata ulama, ketika kita berpendapat terhadap sesuatu mengikuti hawa nafsu kita. Pertama apa? Keberkahan dari usaha. Kenapa? Mungkin di dalam cara kita mencari rezeki kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, hal-hal yang diharamkan. Maka satu pertama. Yang kedua, wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Ketika kita berpaling daripada ulama, ketika kita berpaling daripada fuqaha, Subhanahu wa ta'ala akan utus, Allah akan angkat pemimpin yang zalim. Allah akan angkat pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi. Nanti kita akan keluar daripada matinya kita ini, takutnya ditakuti mati dalam keadaan tanpa iman. Kafir Pak. Bahaya tuh. Makanya itu ulama itu ya penting Pak. Karena al-ulama'u warathatul anbiya'i. Ulama adalah pewaris para nabi lah, kita berpaling daripada mereka. Ini akan jadi masalah. Ketika kita merasa apa sih ini? Ketika kita meremehkan mereka mungkin, ketika kita nggak mau mendengarkan kata-kata mereka. Kita akan baca lagi yang ketiga, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin. Barang siap daripada Abu Bakar radhiyallahu an,
Barang siapa yang masuk kubur dengan tanpa membawa bekal, apa bekalnya di sini maksudnya? Al-amalus sholih, amal sholih. Apa saja banyak bekalnya? Allah berfirman juga, watazawwadu, persiapkan bekal kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, barang siapa dia masuk kubur, barang siapa dia meninggal tapi dia tidak membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka seolah-olah dia ini sedang mengarungi lautan tanpa ada bantuan bahtera, tanpa membawa perahu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tenggelam. Fayaghruqu gharqan la khalasalahu. Maka dia akan tenggelam, Pak. Lautan, Pak. Kalau cuma kolam renang mungkin gampang tuh. Tapi kalau lautan dia lewati dengan tanpa adanya kapal apa, cengap-cengap gitu. Itu juga, Pak. Karena apa? Karena kematian itu bukan akhir daripada kehidupan kita. Bahkan kematian itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Tapi ketika kita nggak bawa bekal, Bapak pede misalnya nih, mau pergi kemana nih? Mau liburan. Tapi nggak bawa uang, pede nggak? Nggak pede. Ini kita mau pulang kampung deh, lebaran. Tapi nggak bawa uang, pede nggak? Tapi kayak gitu, Pak. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bawa apa-apa, kita mau gimana, Pak? Mau kayak mana kita tuh? Perjalanannya panjang lagi, Pak. Ada azab kubur, ada nikmat, ada azab kubur. Di kubur tuh udah mulai tuh, yang orang yang soleh itu akan diberikan nikmat-nikmat daripada surga. Mulai dibukakan, oh ini surga kamu, wangian, cuman sepetak tanah seperti itu. Nanti ketika kita masuk kubur itu tuh beda, Pak, treatmentnya, pelayanannya. Untuk orang soleh kubur disuruh seluas-luasnya, meluas, memandang. Kafir itu kubur yang gitu menyempit sehingga tulang rusuk kita begini, Pak, bersilangan satu sama lain. Itu baru digituin tuh, ada azab lagi, ada sujaul akro, ular. Ketika kita meninggalkan sholat satu, aduh, itu baru azab kubur. Nanti lagi kita dibangkitkan lagi di mahsyar, dimana dibangkitkan itu tuh matahari itu ya sejengkal daripada kepala kita. Coba dibayangkan. Dan keadaan setiap orang beda-beda. Dalam satu hadis kan, sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika matahari seperti itu. Dan itu keadaan manusia beda-beda. Ada sebagian mereka yang keringatnya sampai membasahi mata kaki mereka. Ada yang naik sampai lutut mereka. Ada yang mereka tenggelam dengan keringat mereka. Wah, udah mulai tuh susah. Kalau kita emang nggak ada bekal sama sekali. Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ada mati. Disiksa lagi. Ya, walaupun sambil ketawa-ketawa ngeri kita dengan azab seperti itu. Maka ini walaupun dunia ini adalah tempat yang menipu ataupun apa, tapi kita butuh dunia untuk apa? Untuk beramal soleh. Dunia ini ada tempat kita beramal. Sedangkan akhir menuai apa yang telah kita tanam di dunia. Nggak ada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah lihat kebaikan yang kita buat walaupun hanya sebesar zarrah, atom, biji sawi, banyak zarrah, pokoknya kecil banget. Maka itu pun Allah lihat. Allah catat, Allah kumpul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Adapun yang beramal dengan keburukan, walaupun hanya sebesar zarah pun Allah lihat, Allah catat, Allah akan kumpulkan, Allah akan perhitungkan kepada diri kita. Bahaya kan? Jadi seperti itu. Dan kita lanjutkan makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu an naqala an Syekh Abdul Muta As-Samalawi. Syekh Abdul Muta As-Samalawi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar. Sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkata kepada, ini cerita nih, sebelum kita tahu siapa itu Umar radhiyallahu an, ini Nabi pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam, coba ceritakan padaku tentang kebaikannya Umar. Maka kata Jibril apa? Faqala law kanatil biharu wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Nabi pernah bertanya pada Jibril, Umar ini gimana sih? Coba sih, kamu kan yang tahu nih tentang amal-amal Umar. Saya kan nggak tahu nih gimana Umar kalau di rumah, gimana Umar kalau nggak bersama dengan saya. Maka kata Jibril alaihi salam, kalaulah lautan ini dijadikan sebagai tintanya, dan pohon-pohon ini, ranting-ranting pohon ini dijadikan sebagai penanya, maka aku tidak akan masih kurang lagi untuk bisa aku mengungkapkan, menuliskan segala kebaikan Umar. Faqala sifli hasanati Abi. Nabi tanya lagi, kalau kebaikannya Abu Bakar gimana? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihissalam berkata, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Abu Bakar lebih dahsyat lagi, Pak. Kata Jibril, Umar ini adalah satu kebaikannya daripada sekian banyak kebaikannya Abu Bakar. Kayak mana Pak bisa terjadi kayak gitu? Kita lihat Pak, Abu Bakar ini orang pertama kali masuk Islam. Dan kemudian Abu Bakar ketika masuk Islam nggak diam gitu aja udah. Tapi Abu Bakar ajak yang lain, ajak sahabat yang lain, ajak sahabat yang lain, ajak sama-sama untuk masuk Islam. Enggak. Bahkan itu nasihat, adanya nasihat. Apa nasihat? Iradatul khair lil ghair. Inginkan kebaikan untuk orang lain. Diajak temannya, diajak yang lain, diajak semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Semua diajak seperti itu. Maka apa? Benar. Sampai sekarang ini Abu Bakar radhiyallahu anhu ya dapat pahala-pahala kita sampai ke dia. Kayak multi level marketing juga. Tapi beda. Beda. Nggak ada di sini, nggak ada. Di dalam agama ini ya memang kata Nabi SAW, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan ganjaran seperti mana ganjaran orang yang mengamalkannya, tapi tanpa mengurangi ganjaran orang yang beramal. Bayangkan, mungkin Islamnya kita ini sampai itu ya pasti ada usaha, ada sebab daripada Abu Bakar. Ada sebab fikirnya Abu Bakar. Makanya itu dia masuk semua allowance-nya kepada Abu Bakar. Nah, kita juga bisa. Ayo kita dakwah. Kita ajak semua orang berbuat baik. Kita dakwahkan apa yang kita mampu untuk dakwahkan. Ajak orang untuk sholat ke masjid. Dan kemudian orang itu, misalnya orang itu pertama dia biasa aja. Tapi kita ajak dakwah itu, kita berdakwah itu bukan karena hidayah itu bukan sebab dakwah kita. Kita cuma sekedar mengajak. Kita cuma sebagai perantara. Tapi alangkah beruntungnya kita kalau dengan dakwah kita ini orang bisa mendapat hidayah. Allah beri hidayah kepada orang tersebut. Setiap amal kebaikannya itu masuk ke kita. Kita ngajak orang sholat, dia sholat ke masjid. Kemudian dia mengajak anak istri dia. Maka pahala dia, pahala anak istri dia kita dapat. Bahkan bukan cuma itu, oh dia pergi haji, padahal kita belum haji, kita dapat pahala haji. Oh kemudian dia terus dakwah kepada saudara teman-teman dia, masuk ke kita. Oke, MLM bener ya. Kayak gitu banget. Tapi nggak ada merugikan yang lainnya. Nggak ada ghorornya, nggak ada apanya. Ini kata Nabi. Ini enak nih. Manda'a ila hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi.
beramal dengan apa yang ditunjukkan. Kata Umar radhiyallahu an, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Ini Umar mengakui kemuliaan di dunia ya ini memang tidak dapat lepas daripada harta. Kebanyakan orang jadi mulia di dunia ini dengan sebab ya hartanya. Karena kita respect sama orang ini gak dipungkiri deh. Kita hormat, kita mendengarkan omongan orang ini karena kita melihat oh orang ini kaya, gitu kan? Orang ini punya jabatan. Itu. Kalau ingin mulia di dunia ya caranya seperti itu. Tapi beda di akhirat Allah yang akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Yang akhirat itu nggak ada, kalau dibandingkan dunia itu nggak ada apa-apanya dunia. Kata Umar radhiyallahu an, izzul akhirah, kemuliaan dengan bisolihil a'mal, dengan amal soleh. Kita ya ini memang apa yang kata ini berarti Umar ini memang pemimpin sejati. Ya, kita tahu bagaimana suatu negara ini bisa jadi kategori negara maju. Ada pengklasifikasian, ada pengklasteran, ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Hitungannya apa? Pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita rakyatnya. Seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya yang kita capai? Apakah kita memang ingin berpuas hanya dengan dunia saja? Atau sehingga kita lalaikan akhirat kita? Banget. Kembali ke perkataan Abu Bakar tadi, cengap-cengap kita nanti setelah kematian kita. Dikubur kita itu udah nggak selamat aja, nggak selamat dikubur. Aduh, tanda-tanda nggak selamat juga di destinasi selepasnya. Maka mana yang harus kita prioritaskan? Tentu yang selama-lamanya. Dalam Imam Nawawi, ini kan Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi yang kita kenal, yang masyhur itu, pengarang Riyadhus Shalihin, di muqaddimahnya dia menyatakan, dia dinukilkan 3 bait syair, innalillahi ibadan futona. Allah Subhanahu wa taala ini punya hamba-hamba yang cerdik, yang cerdas. Siapa mereka? Tolakud dunya wa khawful fitan. Putuskan hubungan mereka putuskan keterikatan mereka, pengharapan mereka daripada dunia. Dan mereka khawful fitana, mereka takut terhadap fitnah dunia. Kenapa? Nazaru fiha, pertamanya mereka lihat dunia ini. Mereka amati dunia dan mereka dapati apa, Pak? Dunia ini keadaannya berubah-ubah. Dunia ini adalah sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Dan juga dunia ini adalah kalau nggak kita tinggalkan, kita terlebih dahulu. Nggak ada yang kekal di dunia, nggak ada yang tetap di dunia. Keadaan pun nggak ada yang tetap di dunia. Kita sekarang di dunia senang, tapi nggak terus-terusan kita senang. Pasti kita akan mengalami yang namanya kesedihan. Kita di dunia sehat, nggak selamanya kita sehat, mengalami sakit. Dan kita paling kelihatan sekali, Pak, kita ini nggak selamanya muda di dunia. Kita mengalami masa tua, kita mengalami dari yang kuat, kita melemah. Orang yang sekarang hidup, ataupun kita lihat, mungkin kita lihat kakek nenek kita sekarang, masih ada? Enggak. Begitu juga kita. Kita juga pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Maka orang-orang yang cerdik, Pak, melihat hal ini, apa yang mereka lakukan? Wa khaful fitana nazaru fiha falamma alim. Maka ketika mereka melihat keadaan seperti ini, mereka sadar, Pak. Hamba-hamba orang yang cerdik ini mereka akan sadar annaha nazaru fiha falamma alimu, mereka sadar
annaha laisat lihayyin watona, bahwasanya dunia ini nggak cocok untuk dijadikan sebagai kampung halaman. Dunia ini nggak cocok untuk dijadikan sebagai tempat kembali yang kita bangun sebesar-besarnya, kita kumpulkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk diri kita. Enggak, kita pasti bakal meninggalkan dunia. Untuk apa? Kita bangun istana semegah-megahnya, toh bakal kita tinggalkan. Untuk apa kita kumpulkan makan uang sebanyak-banyaknya, toh akan kita wariskan. Sementara kita sibuk dengan hal seperti itu, kita lupakan akhirat kita. Untuk apa? Annaha laisat lihayyin watona, dunia bukan tempat kembali. Dunia tidak cocok dijadikan sebagai kampung halaman. Maka apa? Ja'aluha lujjatan, berarti dia tahu, oh sebenarnya tujuan saya adalah akhirat, destinasi saya adalah akhirat. Maka mereka menganggap, mereka jadikan dunia ini ibarat lujjah, ibarat ombak, ibarat rintangan. Jadi dunia harus dilewati untuk sampai kepada akhirat. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Kita di dunia ini adalah tempat kita lewat. Kita mengumpulkan bekal untuk dibawa ke akhirat. Maka rintangan-rintangan dunia harus dilewati. Bagaimana melewatinya? Wattakhadhu sholihal a'mali sufuna. Kita jadikan amal soleh sebagai bahtera yang menolong kita, membantu kita dalam melewati rintangan-rintangan dunia. Nabi bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik tahu nggak siapa? Orang yang cerdik adalah mereka yang tahan, press hawa nafsu mereka, kontrol nafsu mereka, pengen ini, tapi ini bertentangan dengan syariat, tahan nafsu dia. Dan mereka wa amila lima ba'dal maut, mereka beramal untuk kehidupan setelah mati. Mereka siapkan hidup mereka untuk diri mereka untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh, wal ajizu man atsba'a nafsahu hawa, man atsba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh ini siapa? Orang yang dirinya mengikuti semua tuntutan hawa nafsunya. Harus kayak gini, oh ikutin. Apa aja yang dia mau diikutin, walaupun bertentangan dengan syariat. Dan bodohnya dia lagi apa? Wa tamanna 'ala Allah. Tapi dia tetap ada harapan, wah tenang aja, nanti insya Allah dapat hidayah, nanti insya Allah saya tobat. Enak banget. Gitu, nggak boleh kayak gitu. Oke. Mungkin kita, karena jam 7 nih kita langsung makan. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada masalah ini ataupun di luar daripada konteks ini, kita boleh diskusikan, insya Allah. Boleh dimulai Pak kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Komentar aja biasanya banyak. Langsung lah Pak Ustaz, dengan saya nanyanya. Terus saya dia nanya. Mau Ustaz. Ada Ustaz. Enggak. Berkaitan dengan kolbu ya, yang kita sampaikan tadi, sekiranya nih seandainya kita ini udah merasakan kolbu kita ini udah mati yang istilahnya tadi, nah itu mungkin kan ada tekniknya atau triknya atau cara-caranya supaya kita ini bisa membangkitkan lagi nih kolbu kita supaya hidup lagi lah gitu. Itu gimana dengan keseharian kita gitu yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita yang ya mungkin dengan kesibukan, dengan keadaan yang mungkin kita ada kewajiban dengan keluarga gitu, mungkin dengan yang hal yang seperti pengajian atau dengan kumpul orang saleh kan hanya beberapa waktu. Nah itu mungkin minta dari Ustadz caranya seperti apa. Ya, jadi seperti hadis tadi, memang caranya adalah bimujalasatil ulama wastima'u kalamil adalah dengan wastima'i kalamil hukama. Caranya adalah dengan berbaur dengan berkumpul dengan ulama dan mendengar perkataan-perkataan mereka yang memang mengenal Allah. Tapi ternyata ya kesibukan. Mungkin nggak bisa setiap hari nih.
Mungkin cuman bisanya hari Sabtu seperti ini. Nah nih, 6 harinya gimana? Oke, kita harus pahami kenapa hati kita mati. Jadi Nabi SAW dalam satu hadis juga menganalogikan seperti ini. Dosa ini ibaratnya, dosa ini dianalogikan seperti sebuah titik hitam. Yang ketika kita melakukan dosa akan timbul titik hitam di dalam hati kita. Hati itu awalnya diibaratkan seperti kaca ini, Pak. Yang bersih banget. Putih, jernih, mengkilap. Nggak mengkilat, jernih lah. Jadi apa? Hidayah itu apa? Hidayah itu seperti mana? Cahaya. Hidayah itu seperti mana? Cahaya, nur. Ketika gelasnya putih kayak gini, Pak, masuk cahaya, masuk ke dalam gelas. Terang gelas ini, disenterin. Tapi masalahnya, ketika hati ini kita melakukan maksiat, ini hati akan tertutup titik hitam 1, bermaksiat lagi titik hitam 2, maksiat titik hitam, sehingga karena saking banyaknya maksiat kita, gelap hati kita, penuh dengan titik hitam. Ketika udah nggak ada, udah hitam semua, nggak ada lagi cahaya yang bisa masuk menembus dinding hati kita. Ketika nggak ada cahaya di dalam dinding hati kita, udah mati hati kita. Jadi ya bayangin deh, rumah nih, kalau dia bersih, kalau dia terawat, ada penghuninya, dibersihkan apa semua kan bersih. Tapi kalau rumah ditinggalkan, rumah kosong, nggak pernah dibersihkan, wah segala macam masuk. Segala macam masuk. Ada anjing masuk di dalamnya, ada binatang-binatang yang ngeri lah. Kalau hutan lagi lebih parah tuh, ada harimaunya, mungkin ada babinya mungkin. Ya seperti itu, Pak. Ketika hati kita nggak terjaga, ya itu sifat-sifat kebinatangan itu, hayawannya ada di dalam hati kita. Babi, nafsunya aja, gitu kan? Pengen kawin aja mungkin. Ya mungkin. Habis itu nggak peduli halal haram, seruduk aja. Kena lagi lo. Kan? Ngeri nggak? Carinya apa? Ya dibersihkan, dibuka. Tapi ketika itu udah dibuka, dirapihkan, misalnya dibuka, ada hutan zaman dulu kan, kakek-kakek kita mungkin ngebuka tanah, buka lahan, dibersihkan semua, hilang sendiri. Dan itu hati kita juga, Pak. Bagaimana cara menghilangkan titik-titik hitam di hati kita? Dengan istighfar, Pak. Istighfar akan menghilangkan lagi noda-noda itu. Istighfar yang benar, sadar, ya Allah dosa saya, ya Allah. Terus dawamkan istighfar, biasakan istighfar. Tapi tetap untuk berbaur dengan orang soleh, ini misalnya hati kita udah bersih nih, tapi tetap perlu sinarnya juga. Apa sinarnya? Yaitu perkataan-perkataan mereka. Maka kita rubah nih kadang tabiat kita. Kadang kita lebih senang dengar lagu, ngalap ya kita. Apa di sini ada yang suka dengar lagu? Ada. Ya mulai dengar sekarang udah gampang banget nih kayaknya, akses YouTube itu mau dengar ceramah siapa juga ada. Mereka yang beramal dengan ilmu mereka, apa semua, dengarkan perkataan mereka. Nah, ketika itu mulai itu masuk ini, dan ya nanti akan mudah-mudahan ya itu. Dan bagaimana kita jangan seperti orientalis tadi kan, yang mereka cuman mempelajari Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, tapi mereka nggak mengamalkan Islam. Tapi harus ilmu kita ini dibarengi dengan amal, seharusnya seperti itu. Jadi dengan kita biasakan ini, ya, walaupun rutinitas kita tadi, ternyata kita sekarang lebih mudah lah. Walaupun keberkahannya nggak seperti kita duduk langsung seperti ini. Nah, yang nggak berkah kadang, yang nggak berkahnya apa? Sambil tiduran denger itu YouTube, ceramah, masih muter kitanya udah tidur. Ya keberkahannya kurang. Karena ya itu, Pak, dalam agama ini itu ada namanya keberkahan, Pak. Ada namanya keberkahan.
bukan berkat ya, keberkahan. Kalau berkat itu makanan. Keberkahan itu apa, Pak? Keberkahan itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu dia amrun i'tibari lah, sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi dia mengikuti perbuatan kita, Pak. Kita usaha, ketika usaha kita berkah itu bagaimana? Hasil daripada kita belajar, ilmu kita berkah itu bagaimana? Ilmu tersebut mampu kita amalkan. Kadang ada, Pak, orang usaha tapi usahanya kurang keberkahannya, ataupun hilang keberkahan pada usaha tersebut. Penghasilannya sebesar apapun, pengeluarannya tetap lebih besar daripada pemasukannya. Ada belajar nggak berkah, ilmunya banyak, tapi nggak bisa mengamalkannya. Kita lihat, koruptor itu bukan orang bodoh pastinya. Kalau dari segi kompetensinya pasti mereka yang bisa korupsi besar itu pasti mereka ya orang pinter. Dengan seleksi apa, ikut seleksi kepegawaiannya bagus, apa semua. Ilmunya nggak ada, Pak. Ilmunya nggak bisa mencegah mereka daripada perilaku tercela itu. Jadi itu keberkahan. Tapi nggak apa-apa sambil kita dengarkan. Apa maksudnya nggak apa-apanya bukan nggak apa-apa korupsi. Nggak apa-apa kalau kita dengarkan tiduran daripada nggak dengerin sama. Gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ya itu banyak cara kita untuk menghiasi hati kita, menghidupkan hati kita. Tadi istighfar dulu, bersihkan dulu nih kotoran hati kita nih. Namanya noda-noda hitam dalam hati kita yang udah menutup pintu hati kita sehingga kita tidak dapat menerima hidayah. Nah itu caranya. Karena ini emang kata wakil juga kayak gitu. Imam Syafi'i, dan itu banyak, Pak, efeknya, Pak. Kalau Imam Syafi'i ketika itu dalam konteksnya dia sebagai seorang murid, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Maka ketika orang ada maksiat, Pak, tapi Imam Syafi'i jangan dipikirkan maksiatnya kayak kita lah ya. Enggak, maksiatnya ringan-ringan aja. Tapi ketika dia ada satu masalah, Pak, pasti akan efek pada kehidupan kita, Pak. Contohnya seorang pelajar dia lemah ingatannya, Pak. Tiba-tiba kok susah fahamnya. Itu udah mulai sadar tuh, oh pasti ada masalah. Antum juga misalnya, kok saya ini dapat musibah terus. Itu coba introspeksi sendiri tuh, apa nih? Ada yang salah apa nih? Kok anak saya nakal nih? Anak saya kok makin besar makin gak mau nurut sama saya? Ada masalah nih. Oh kenapa istri saya kok susah, dia susah untuk taat? Introspeksi diri kita, jangan kesalahan itu ada pada diri kita. Jangan kita Umar, besoknya tetangganya. Besoknya lagi Umar, besoknya lagi tetangganya. Dan itu ya nggak perlu di berapa persentasenya, tapi ya sekerap mungkin. Tapi juga bukan apa namanya, bukan nanti ngomongnya kalau sempet juga salah, Pak. Kalau sempet saya duduk majelis, berarti itu di nomor 2 kan. Menyempatkan. Itu salah. Tapi harus diprioritaskan juga. Jangan kita kalau sempet mah nanti dibuat sama Allah nggak sempet, Pak. Ini sombong banget orang ini nih. Kalau sempet Allah yang kuasa, Pak. Oh ini hidayah saya ditolak sama dia. Udah nggak dikasih hidayah, disibukin terus. Jadi gini, Pak. Satu. Jadi misalnya gini, kita tahu misalnya kalau soheh lah hadis yang bilang i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal kalian untuk dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Beramal kalian untuk agama kalian seolah-olah kalian akan mati besok. Itu kadang penafsiran kita yang diliputi dengan hawa nafsu. Bagaimana, Pak, kita memahami balance, seimbang antara dunia dan akhirat? Harus seimbang. Kalau harus seimbang, seharusnya nggak seperti ini para sahabat, Pak. Harusnya para sahabat mencontohkan seimbang. Tapi apa, Pak? Tapi pernah dalam satu kejadian, satu peperangan, itu di wayahnya mereka panen, Pak. Mereka panen kurma di Madinah. Tapi ketika ada seruan jihad, itu semuanya pergi jihad, Pak. Seharusnya, kalau maksud hadis ini harus imbang, itu ya udah deh, sebagian aja yang jihad,
sebagiannya bantuin metikin kurmanya nih. Ataupun udah sih, kalau harus imbang, ya udah jihadnya ntar lagi. Tapi enggak Pak, pulang ke Madinah kurmanya busuk semua. Kalau harus imbang, kita nyontoh siapa? Kalau kita nyontoh sahabat buatnya kayak gitu. Ternyata cara sahabat memahaminya itu bagaimana Pak? Cara seharusnya kita memahami hadis ini, kalau memang hadisnya sahih, kan hadisnya juga perdebatan. Itu bagaimana? Karena sahabat nggak buat seperti itu. Kalau memang hadisnya sahih, dia bilang beramal untuk untuk dunia seolah-olah mati hidup selama-lamanya apa? Gini Pak logikanya. Ketika ada dua tuntutan bersamaan datang, ada tuntutan agama, ada tuntutan dunia. Bener. Karena agama ini seolah-olah kita mati besok. Sedangkan dunia ini kita hidup selama-lamanya. Ya udah, yang agama yang diprioritaskan, yang ini, yang dunia nanti lagi. Masih ada kesempatan lain waktu. Tapi jangan karena ini harus imbang gitu, so bingung. Padahal nggak usah bingung kan, bener. Kalau dua-duanya bertembung antara agama dan akhirat, tapi kita bilang agama seolah-olah kita mati besok, sedangkan dunia seolah-olah hidup selamanya. Masih ada kesempatan lain waktu. Itu kalau ada pertembungan, ada gesekan antara tuntutan dunia dengan tuntutan akhirat. Maka yang diprioritaskan adalah agama. Tapi kalau nggak ada pertembungan, ya nggak usah milih, wah saya mau fokus untuk agama, habis itu terlontar-lontar juga keluarga dia. Nggak boleh juga. Nggak boleh kayak gitu juga. Tapi balance di sini ketika, maksudnya prioritas agama itu ketika dua-duanya bertembung. Misalnya antum dapat kerjaan, tapi kerjanya di bar, diskotik, jadi centeng diskotik misalnya, jadi manajer di diskotik, atau di salon, di apa, mana yang diprioritaskan? Agama ditinggalin, gitu. Ataupun ini kerjanya di apa gitu, pas waktunya sholat Jumat lagi. Mau nggak nih tender nih? Nggak boleh sama bosan kita. Nggak boleh sholat Jumat, ataupun ya bagaimana? Ya tetap prioritaskan agama kan ketika itu. Jadi kayak gitu. Jangan kebalik. Wah imbang, nggak apa-apa deh. Buat agreement dengan bosnya. Pak, saya nggak bisa Pak, ini Pak. Tapi dalam agama saya harus imbang Pak. Gimana Pak kalau dalam ini sholat Jumatnya seminggu sholat Jumat, seminggu nggak sholat Jumat. Karena salah memahami hadis tadi. Allahu a'lam. Ada lagi atau kita sambil makan tanya jawabnya? Ya. Ada istilah man la yadkhulul jannah fid dunya la yadkhulul jannah fil akhirah. Jadi siapa yang nggak bahagia, nggak merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Ini maknanya seperti apa sebenarnya? Oke, saya juga baru dengar. Maksudnya baru dengar nih ya sama kayak hadis tadi. Ini apa? Perkataan ulama atau perkataan Nabi? Ada yang dengarnya dari ulama. Jadi kita indikator kesenangan, kebahagiaan itu bukan hanya pada materi. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dia punya rasa istighna, gak berhajat kepada orang lain, orang yang punya biasa aja sama orang lain, gak waduh saya harus kayak gini, harus merapat sama dia biar saya mendapatkan proyek apa semua. Gak ada rasa istighna. Rasa tidak berharap, rasa tidak butuh kepada orang lain, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kayakan dia. Yughnihullah. Allah kayakan dia. Kayakannya gimana? Ya nggak mesti Allah kasih dia rezeki blek 100 juta. Ataupun langsung tiba-tiba pulang ke rumahnya berubah. Nggak gitu juga. Tapi apa cara Allah kayakan dia gimana? Banyak caranya. Allah lapangkan hati dia. Allah mudahkan keluarga dia. Allah buat hati cukup dengan apa yang ada. Itu pun udah jadi Allah kayakan dia.
Jadi jadi kaya itu indikatornya luas. Dan barang siapa yang dia, dan kita sebenarnya bisa terus Pak merasa nyaman, merasa enak hidup di dunia itu bisa gampang dengan syukur. Dan apapun kita dalam masa dunia, kita lihat orang di bawah kita itu enak banget tuh rasanya. Masih naik motor, lihat yang jalan kaki, yang nggak ada kendaraan. Masih gajinya pas-pasan, lihat yang belum keterima kerja sama sekali, Dari di PHK. yang di PHK. Jadi gampang bersyukurnya dan merasa terus dapat nikmat. Karena itu ajaban li amril mumin inna amrohu kullahu lahu khair. Saat orang mumin ini hebat Pak. Ini nggak tahu nih kita mumin bukan nih. Kenapa orang mumin hebat? Karena itu setiap perkara dia akan mendapatkan kebaikan. Dalam musibah dia bisa bersabar, dalam nikmat dia bisa bersyukur. Dan bersyukur itu bukan ketika dapat nikmat aja. Ketika kita melihat orang lain yang lebih di bawah kita bisa bersyukur. Ya kayak gitu. Cara untuk masalah dunia kita lihat yang di bawah kita. Jadi rasanya udahlah nyaman aja. Ya itu. Kalau dia merasakan gak nyaman di dunia ya susah. Gupek dia, sibuk untuk dunia, lupa akhirat dia, bahkan ya untuk memenuhi tuntutan dunia dia halal haram hantam. Gitu. Wallahu a'lam. Oke. Kita semoga apa yang diskusi kita pada pagi hari ini menjadi manfaat untuk diri kita, dapat kita amalkan. Amin. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sambil makan nggak apa-apa kalau masih ada yang ngeganjel.